Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali pada awal tahun 2024 ini. Kita memulai kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kita, mengawali aktivitas kita setiap pagi, yang akan kami bacakan dari Mazmur 113 ayat 3. Sebelumnya kita ajak berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami telah bangun dari pembaringan kami. Kami akan mengawali aktivitas kami. Sebelumnya kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan penuntun dalam setiap mengawali aktivitas kegiatan kami dalam keseharian ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 113 ayat 3 dengan firman Tuhan sebagai berikut. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini menjadi tema yang terambil dari almanak kita, terpujilah nama Tuhan. Kita menyadari bahwa seluruh ciptaan Tuhan adalah di mana kuasa Tuhan yang kita saksikan, mulai dari seluruh ciptaan bumi alam semesta ini beserta isinya, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kita sendiri adalah salah satu ciptaan yang paling mulia dari seluruh ciptaan Tuhan. Dan ada lagi yang paling kita menjadi renungan kita di pagi hari ini, yaitu masalah waktu. Yaitu di mana dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari bahwa hari-hari kita, keseharian kita jarang mengingat bagaimana kuasa Tuhan itu, yaitu waktu yang diberikan kepada kita, yang kita sebut dengan kairos, itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri dalam setiap aktivitas kita. Mungkin salah satu juga kita mengatakan bahwa ciptaan Tuhan ini tidak ada satu orang pun dari akademisi atau profesor manapun yang bisa menciptakan seperti dunia yang ada sekarang ini. Dari seluruh ada ciptaan ini. Dan inilah suatu keheranan bagi kita bahwa tidak ada lain, seperti pemazmur juga menyaksikan, perbuatan Tuhan adalah kuasa dan kemuliaan yang telah dijadikannya dunia ini. Itulah salah satu bagaimana kita mengenal Tuhan itu sendiri dari hasil tangannya, yaitu ciptaannya. Tentu kita sungguh sangat heran melihat ciptaan dunia ini sangat baik dan bahkan berjalan dengan baik. Semuanya mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda dan sangat saling mendukung, terintegrasi. Itulah salah satu bahwa kita mengenal Tuhan itu dari hasil ciptaannya. Tentu kita layak memuji nama Tuhan, karena disitulah kita mengingat bahwa mulai dari matahari bergerak di pagi hari sampai di sore hari, semuanya ciptaannya bisa beraktivitas, melakukan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Baik itu tumbuh-tumbuhan, dia akan berasimilasi, dia akan menghasilkan makanannya. Baik itu hewan, ternak, semua akan mencari makannya sendiri-sendiri. Dan bahkan dunia ini dan ciptaannya ini, yaitu matahari, bergerak dari pagi hingga sore hari sampai di malam hari. Itulah di mana kita layak memuji Tuhan, dan kita harus mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyerukan kita bukan hanya seperti di ayat 1, para hamba Tuhan yang memuji Tuhan, tetapi kita juga anak-anak Tuhan harus tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Karena kita masih diberi waktu di dalam dunia ciptaannya ini, kita mengingat bagaimana Tuhan sendiri hadir di dalam dunia ini. Itulah yang pertama yang kita sebut dengan wahyu umum. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mensyukuri dan memuji Tuhan, karena Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini, yang mengangkat orang-orang yang terhina, yang miskin. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan bahwa seorang mandul akan diberi anak dan dia akan duduk di dalam keluarganya. Kalau kita baca nanti di ayat 6 dan 7 dan 8. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
wahyu khusus yang kita terima, di mana kita mengenal Tuhan itu ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, mengangkat orang yang hina, mengangkat orang yang miskin, dan memberikan jalan kebenaran melalui penyelamatan manusia. Nah, itulah di mana kita juga mengenal Tuhan itu secara khusus, yaitu Tuhan sendiri yang masuk ke dalam jiwa kita. Karena itu kita bersyukur dan memuji Tuhan. Seperti yang sering kita baca di ayat mas, yaitu di Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita diberi kuasa, diberi keselamatan, dan kita mempunyai pengharapan hingga kita memiliki warisan di hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dari bagian ini, yaitu wahyu khusus, tidak ada lagi kata lain bahwa kita diberi iman, percaya kepada Kristus. Karena Allah Bapa itu telah mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus dan mengaruniakan Roh Kudus bagi kita, untuk kita meyakini bahwa hidup kita dari hari ke hari, saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, kita tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri yang membentuk kita, mengangkat kita dari kehinaan kita, kemiskinan kita, bahkan kesulitan yang kita alami di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi renungan yang bisa kita petik dalam firman Tuhan? Yang pertama, mari kita mengenal Tuhan dan kita semakin dekat kepada Tuhan, karena kita telah diberikan bukti nyata bahwa kita mengenal Tuhan itu melalui ciptaannya, dan kita juga menyaksikan bahwa Kristus itu hadir dalam dunia ini dan di dalam jiwa kita, dan kita telah dikaruniakan Roh Kudus. Oleh karena itu terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itulah kita tidak pernah lagi ragu memuji Tuhan itu saat di kapanpun, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, dan kita tetap menyaksikan kebesaran Tuhan. Itulah firman Tuhan, sehingga apa yang kita menguatkan kita mengawali di pagi hari ini Bapak Ibu, marilah kita tetap tunduk, menyerahkan hati kita, jiwa kita, karena itu adalah di mana kita tunduk kepada Tuhan dan menyaksikan keajaiban Tuhan ketika kita meyakini bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya kita tekun membaca firman Tuhan, melakukannya, dan memasyurkan nama Tuhan, atau kita tetap memberitakan nama Tuhan di dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan di komunitas kita. Kami yakin dan percaya kita semua, karena Tuhan akan memberi kekuatan buat kita untuk semakin kuat di dalam iman percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami semakin mengenal Engkau Bapa melalui ciptaan-Mu yang sungguh heran, di mana kami meyakini tidak ada satu ciptaan yang lain pun yang bisa memberikan seperti ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur karena memuji nama Tuhan dalam hidup kami, artinya kami tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang maha baik, maha besar dalam jiwa kami. Dan berikutnya kami juga bersyukur karena meyakini bahwa kami tetap memuji Tuhan karena Kristus adalah Allah kami, nama yang indah di dalam hidup kami. Akan kami tetap meneguhkan, menumbuhkan, bahkan memberi iman kepada hidup kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami berdoa buat keluarga yang mendengarkan firman Tuhan mengawali aktivitas. Engkaulah yang memberkati kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan untuk kebaikan dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun aktivitas, baik sekolah, baik bekerja. Tuhanlah yang memberikan jalan yang baik untuk kami bisa melakukan demi untuk kebenaran dan masa depan kami di dalam tuntunan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat mungkin keluarga yang masih sedang bergumul dalam penyakit. Tuhanlah yang berikan kesembuhan. Bahkan kami juga berdoa buat mungkin ada permasalahan, pergumulan keluarga demi keluarga. Tuhan berikanlah jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami tetap serahkan hidup kami pagi hingga sore nanti hanya dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah namamu, kami muliakan namamu, dan kami memasyurkan nama yang indah itu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.